Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 10, yaitu tentang tata nama senyawa. Sebelum menyaksikan video ini, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai video pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Tahu nggak sih kenapa garam atau NaCl memiliki nama natrium klorida? Atau kenapa gas emisi buangan kendaraan bermotor yang notabene adalah CO2 dinamai karbon dioksida? Nah, alasan seperti itulah yang membuat kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tata nama senyawa biner. Oke adik-adik, saya ingatkan kembali mengenai senyawa ya, karena pada kesempatan kali ini atau kedepannya kita akan membahas tentang cara memberi nama pada senyawa. Nah, senyawa adalah zat yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Dan senyawa terbentuk melalui proses pencampuran zat baik secara kimia, pembakaran ataupun penguraian yang dikatakan sebagai dekomposisi baik secara termal ataupun elektrik. Dan ingat ya, sifat suatu senyawa tentu saja ini akan berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti H2O. Nah, oke, itu tadi pengertian senyawa yang sengaja di sini saya sampaikan kembali. Karena ketika kita akan membahas tata nama senyawa, tentu saja kalian harus ingat tentang apa sih senyawa itu. Oke, ini dia, senyawa diberi nama dengan aturan-aturan tertentu. Jadi ketika kita memberikan nama pada senyawa itu gak boleh sembarangan, tapi harus memenuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, tapi kadang-kadang suatu senyawa diberi nama khusus seperti urea, glukosa, ataupun yang lainnya. Nah, pemberian nama dari suatu senyawa itu diatur oleh Badan Internasional yang disingkat dengan IUPAC, yang merupakan singkatan dari International Union and Pure Applied Chemistry. Dan aturan yang dikemukakan oleh IUPAC ini tentu saja sudah diikuti oleh semua negara. Nah, ini ketika kita memberi nama suatu senyawa, itu akan berkaitan dengan rumus kimia senyawa tersebut. Seperti di sini ada NaCl, nama senyawanya adalah natrium klorida, atau kita kenal NaCl sebagai garam dapur. Dan ada juga CaCl2 atau kalsium klorida. Ya. Ataupun ada juga, ini sering sekali ya kita temukan, yaitu CO2 yang merupakan rumus dari karbon dioksida. Ataupun ada juga NaOH yang merupakan rumus dari natrium hidroksida. Supaya kita bisa mendapatkan nama seperti senyawa yang tadi, nah ini ada aturannya. Aturan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang tata nama senyawa biner. Ya, aturan tata nama senyawa biner atau senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis atom. Nah, aturannya seperti apa? Kita ikuti ya. Ini dia aturan untuk tata nama senyawa biner. Yang pertama, semua senyawa biner diberi akhiran ida.
Ya, akhiran berarti di suku kata keduanya ya. Ini dia. Akhiran ida diberikan kepada unsur non-logam. Jadi nanti ketika ada suatu senyawa biner, kita berikan akhiran ida, dan akhiran ida ini diberikan kepada unsur non-logam pada suku kata kedua. Contohnya, saya punya NaCl. Na itu namanya natrium, saya tuliskan natrium, dan Cl, karena Cl ini adalah non-logam ya, klorin, kan nama aslinya seperti itu ya. Ingat, menurut aturan tata nama senyawa biner, unsur non-logam pada suku kata kedua harus diberikan akhiran ida. Berarti bukan natrium klorin, tapi kita tuliskan dengan natrium klorida. Ataupun ini, karbon dioksida. Ingat ya, akhiran ida ini diberikan kepada unsur non-logam pada suku kata kedua. Jadi walaupun suku kata pertamanya ini karbon, karbon itu non-logam, bukan jadi karbida, bukan, tapi tetap harus dituliskan karbon. Oke, ingat ya, ida hanya dituliskan kepada atau hanya diberikan kepada unsur non-logam pada suku kata kedua. Yang kedua, bagaimana ketika kita memberi nama senyawa yang mengandung logam? Tentu saja ini juga dia punya aturan khusus. Jika senyawa yang mengandung logam, maka jumlah atom dalam senyawa tidak disebutkan. Tapi ada aturannya, yaitu kita tahu logam dibagi menjadi dua. Ada logam utama atau golongan A, dan ada logam golongan transisi atau golongan B. Oke, pertama kita bahas dulu untuk logam utama ya. Logam utama adalah logam yang hanya mempunyai satu jenis biloks. Dan untuk logam golongan utama atau golongan A, muatan biloks tidak dituliskan. Misalkan saya punya NaCl. Na itu kan natrium ya. Natrium itu adalah golongan 1A. Ya, berarti hanya dituliskan saja natrium klorida, karena sudah jelas natrium golongan 1A dia pasti punya biloks +1. Yang kedua, yaitu ada aturan untuk logam transisi, di mana logam transisi di sini adalah logam yang dia memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Untuk logam transisi atau logam golongan B yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi, ada beberapa aturan lagi di dalamnya. Aturan yang pertama itu jika biloks unsur pertama atau logam ya, logam transisi di sini ditandai dengan angka Romawi di belakang unsur tersebut. Artinya biloksnya disebutkan tapi dituliskannya harus dalam bentuk angka Romawi, dan penulisannya harus di belakang nama unsur tersebut. Contoh di sini ada FeO. FeO, ingat, oksigen itu adalah unsur dengan biloks -2 ya. Dan besi di sini berarti dia punya bilok +2. Karena besi punya bilok +2, maka di sini dituliskan besi 2 oksida. Ya, berarti tulisannya besi 2 oksida ya. Yang artinya besi yang berikatan dengan oksigen dan besinya punya bilok +2. Berbeda dengan Fe2O3. Kalau Fe2O3 ketika kita hitung bilok besinya itu adalah +3, maka kita tuliskan besi 3 oksida. Dan akhiran ida tetap disematkan pada unsur non-logam pada suku kata kedua.
Nah, aturan yang kedua tentang unsur transisi. Jika biloks unsur pertama unsur transisi dengan biloks rendah, yaitu memakai nama Latin akhiran O, dan logam dengan biloks tertinggi atau biloks lebih tinggi akan memakai akhiran Latin I. Jadi di sini biloknya tidak disebutkan, hanya saja yang membedakan adalah ada akhiran O sama ada akhiran I. Tapi yang dituliskan namanya bukan nama unsur dalam bahasa Indonesianya ya, tapi harus nama unsur dalam bahasa Latinnya atau nama Latinnya. Seperti di sini ada FeO. FeO itu kan Fe, nama Latinnya itu kan ferrum, logam ya. Berarti umnya kita ganti dengan O, maka kita tuliskan ferrooksida. Dan Fe2O3 itu kita tuliskan dengan ferrioksida. Kenapa yang atas ferro dan yang bawah ferri? Itu karena yang atas dia punya bilok plus 2 dan yang bawah dia punya bilok plus 3. Artinya yang atas dia itu lebih rendah dan yang bawah dia itu lebih tinggi. Tapi penamaan jenis ini hanya bisa digunakan untuk unsur yang dia punya biloksnya 2. Jadi ketahuan mana yang memang biasanya punya bilok lebih rendah dan biasanya punya bilok lebih tinggi. Yang ketiga, di sini jika senyawanya dalam senyawa binar tersebut hanya terdiri dari senyawa non-logam saja, maka aturannya seperti apa? Aturannya nanti ada 2. Yang pertama, biloks unsur pertama ditandai dengan angka Romawi. Berarti seperti ini. NO, nitrogen dengan muatan plus 2 atau dengan bilok plus 2 kita tuliskan dengan nitrogen oksida. Ini sama seperti ketika kita menuliskan nama untuk senyawa logam transisi atau logam yang memiliki lebih dari 1 bilangan oksidasi. Aturan ini hampir sama ya. Tapi yang membedakan adalah di sini dua-duanya senyawanya adalah non logam. Kalau yang tadi disebutkan di awal itu senyawa yang depan itu adalah logam. Ini yang dituliskan biloksnya hanya untuk unsur pertama saja. Untuk unsur kedua atau suku kata kedua tetap kita sematkan akhiran ida. Atau ada di sini N2O5, berarti kita tuliskan nitrogen 5 oksida. Artinya nitrogennya dia punya bilangan oksidasi plus 5. Dan yang B, jika jumlah atom dalam senyawa disebutkan dalam awalan atau ditandai dengan awalan Yunani. Awalan Yunani itu seperti apa? Itu nanti awalan yang menandakan jumlah suatu unsur. Ini seperti ini awalan Yunani. Jadi awalannya kalau 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 itu okta, 9 itu nona, dan 10 itu deka. Seperti itu ya. Berarti nanti penamaannya agak sedikit berbeda. Misalkan di sini ada NO, N-nya 1, O-nya 1. Berarti nama senyawanya adalah nitrogen monoksida. Oke, dan ada juga N2O5, N-nya 2, O-nya 5, di nitrogen pentaoksida. Oke, kalau mungkin dalam benak kalian ada pertanyaan, kenapa yang atas tidak dituliskan mononitrogen monooksida? Oke, ini kita jelaskan lagi ya. Kalau mono ya, mono mulai digunakan itu di suku kata kedua ya. Jadi kalau ada unsur non logam dan dia jumlahnya 1 di depan, tidak dituliskan mono. Yang dituliskan
awalan jumlah yang dituliskan dalam suku kata pertama itu mulai dari di. Jadi tidak ada istilah mononitrogen, karena kalau dituliskan nitrogen saja sudah pasti jumlahnya itu adalah 1. Oke, bisa difahami kan ya tentang tata nama senyawa biner. Oke adik-adik, itu tadi materi tentang tata nama senyawa biner. Mudah-mudahan sampai sini kalian sudah bisa memberikan nama dari suatu senyawa kimia yang terdiri dari 2 unsur. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.